Guys, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu dalam kondisi yang tenang ya, walaupun mungkin isi hati lagi nggak segitu tenangnya. Kadang kita butuh duduk sebentar dengerin sesuatu biar bisa ngerti apa yang sebenarnya kita rasain. Jadi, makasih udah nyempetin waktu buat dengerin ini. Hari ini, kita mau bahas sesuatu yang mungkin kamu pernah rasain. Atau mungkin kamu lagi ada di fase itu sekarang. Fase di mana kamu mutusin buat bener-bener hilang. Bukan karena kamu pengen main-main, bukan karena kamu pengen nyakitin siapa-siapa, tapi karena kamu sadar, udah cukup, dan kamu nggak cuman pergi, kamu berubah, bener-bener berubah. Yang pertama, ketika kamu nggak lagi bisa dicapai. Jadi, apa yang terjadi ketika seseorang akhirnya sadar bahwa mereka nggak bisa lagi nyentuh kamu? Bukan karena kamu blokir mereka, bukan karena kamu ghosting, tapi karena kamu hilang di level yang enggak mereka duga sama sekali. Kamu enggak cuman diem, kamu jadi enggak terjangkau. Dan itu beda rasanya. Karena ketika seseorang benar-benar narik energi balik, bukan sebagai strategi tapi sebagai transformasi, itu kayak ngebalik seluruh dunia mereka. Awalnya, mereka pikir kamu bakal balik. Enggak sekarang, mungkin besok. Atau minggu depan, tapi balik. Karena mereka nganggep ini cuman fase, cuma jeda. Cuma taktik buat bikin mereka mikir. Tapi hari demi hari berlalu, minggu berganti, tetap nggak ada kabar, nggak ada chat, nggak nonton story mereka, nggak ngasih sinyal apapun. Dan saat itulah panik mulai datang. Karena mereka nggak ngerasa kamu lagi, nggak ada energi kamu, nggak ada vibrasi kamu. Dan kehilangan itu rasanya kayak detox emosi yang nggak pernah mereka siapin. Yang kedua, kamu nggak main strategi, kamu emang udah nggak ada. Kebanyakan orang pura-pura no contact. Mereka diem, tapi diam-diam masih ngecek story, masih nunggu, masih ngerasa. Tapi kamu beda. Kamu nggak cuman diem, kamu bener-bener hilang secara emosional. Dan itulah yang bikin mereka dihantui. Sekarang, mereka yang ngerasain apa yang dulu kamu rasain. Mereka mulai stalking diam-diam, refreshing timeline, ngecek apa kamu masih kelihatan di mana-mana, tapi kamu udah nggak di sana. Mereka yang dulu biasa dikasih perhatian, sekarang nguber bayangan. Karena kamu nggak mundur buat main-main, kamu mundur buat nyelamatin diri kamu sendiri. Dan waktu kamu ngelakuin itu, kamu nyentuh satu titik yang nggak pernah bisa dicapai cuman lewat argumen atau kata-kata. Kamu nyentuh obsesi mereka. Karena nggak ada yang bikin seseorang makin gila selain tahu kamu masih ada, tapi mereka udah nggak bisa nyentuh kamu lagi. Yang ketiga, bukan kamu yang blokir dia, tapi kamu udah nggak ada. Di sana, dia masih bisa ngechat kamu. Secara teknis kamu nggak ngeblok dia, tapi dalam hati dia tahu itu percuma. Karena kamu udah nggak hadir. Nggak ada secara emosional, mental, spiritual. Bukan kamu yang nutup pintu. Kamu udah ninggalin gedungnya. Dan itu beda banget. Blokir itu kayak teriak, aku sakit hati, aku potong koneksi. Tapi kamu nggak bilang apa-apa. Kamu cuma pergi, pelan-pelan, tanpa suara. Tanpa perlu terlihat, tanpa perlu drama. Dan itu justru yang paling keras. Karena sekarang, dia coba kontak kamu, tapi rasanya dingin. Energi kamu nggak bisa dirasain lagi. Dan akhirnya dia sadar. Kamu nggak diem, kamu udah nggak bisa dicapai. Dia pikir masih ada celah buat masuk lagi. Tapi sekarang nggak ada. Nggak ada kehangatan. Nggak ada sisa rasa. Kamu udah nggak ada di radar emosional dia. Dan absennya kamu, itu lebih keras dari pertengkaran apapun. Yang keempat, waktu kamu berhenti peduli, dia mulai ngelawan perasaan sendiri. Kamu nggak marah, kamu nggak sedih,
Kamu cuma udah selesai. Dan di situ titik baliknya. Dulu kamu yang terus kasih usaha, kasih perhatian, tetap hadir meskipun dia jauh. Tapi sekarang, kamu tenang, dingin, nggak nunggu, nggak berharap. Dan itu yang bikin dia mulai craving. Dia mulai nyari sisa energi kamu. Dia ngecek story-nya sendiri buat lihat apa kamu masih nonton. Tapi kamu udah nggak di sana. Dia yang dulu cuek, sekarang desperate. Karena detachment itu tenang, tapi menghancurkan. Kamu nggak pernah teriak, nggak pernah nangis minta pengertian. Kamu cuma berhenti peduli. Dan itu yang benar-benar bikin dia retak. Yang kelima, kamu udah nggak bisa ditebak lagi. Dulu, dia tahu kamu bakal datang kalau dia pergi. Dia tahu kalau dia cuek, kamu bakal makin perhatian. Dia paham pola kamu, dan dia bisa kendalikan itu. Tapi sekarang, kamu nggak ngasih reaksi apa-apa. Kamu diem, netral, nggak bisa ditebak. Dan itu bikin dia panik, karena nggak ada lagi tali buat ditarik. Nggak ada tombol buat dipencet, kamu jadi dinding, datar, nggak bergerak. Dan di dunia dia yang penuh dengan strategi dan permainan, kamu jadi chaos. Sekarang dia nggak tahu kamu masih sayang apa enggak. Masih mikirin dia atau udah move on. Dan ketidakpastian itu nyiksa dia lebih dari apapun. Karena kamu nggak bisa dimiliki lagi. Kamu nggak lagi jadi pantulan dari dia. Dan itu bikin dia sadar. Selama ini, dia nggak pernah benar-benar kenal kamu. Dia cuma kenal kamu yang ngejar. Sekarang kamu udah berubah. Dan ketidaktahuan itu justru yang bikin dia makin terikat. Yang keenam, no contact. Itu bukan sekadar diam. Itu absennya kamu sepenuhnya. Dia pikir kamu lagi ngambek atau lagi butuh waktu sendiri. Tapi yang nggak dia sadari, no contact yang kamu lakuin itu bukan tentang waktu. Bukan tentang nunggu dia sadar. Kamu benar-benar ngilang. Nggak cuma dari chat, tapi dari hidup dia, dari pikiran dia, dari tempat-tempat yang biasanya kamu isi. Kamu narik semua energi balik, dan itu bikin dia ngerasa kayak teriak ke ruang kosong. Nggak ada gema, nggak ada balasan. Dia kirim chat, rasanya kayak ngomong ke jurang. Dia ngestok, tapi nggak nemu apa-apa. Nggak ada story, nggak ada postingan, nggak ada sinyal. Dan itu yang paling nyakitin, karena absennya kamu itu bukan pasif. Itu bentuk dari kamu ngeluarin diri sepenuhnya dari permainan. Kamu nggak nunggu giliran. Kamu udah cabut dari meja permainan. Kamu nggak main lagi. Dan dia tahu kamu nggak akan balik. Yang ketujuh, kamu jadi langka. Dan kelangkaan itu bikin dia terobsesi. Waktu kamu masih selalu ada, dia nggak pernah mikir kamu bakal pergi. Kamu selalu jadi yang pertama ngechat. Selalu hadir, bahkan saat dia lagi dingin. Kamu konsisten. Dan dia anggap itu hal biasa. Tapi lama-lama, kamu narik diri. Nggak bilang apa-apa, nggak ngasih sinyal. Kamu cuma mulai mengurangi, sedikit demi sedikit. Sampai suatu hari, kamu udah nggak bisa dijangkau lagi. Dan itu ngebalik semuanya. Karena justru jarak yang bikin kamu berharga. Bukan kata-kata, bukan usaha, tapi absensimu. Sekarang kamu jadi langka. Dan kelangkaan itu bikin kamu jadi mahal. Nggak bisa ditebak. Nggak bisa dimiliki kapan aja. Kamu nggak lagi tersedia kayak dulu. Dan itu nyiksa dia. Bukan karena dia tiba-tiba sadar kamu hebat, tapi karena dia nggak punya akses lagi. Kamu bukan berubah. Kamu cuma berhenti hadir untuk orang yang nganggep kamu bisa ditunda-tunda. Yang kedelapan, dia pikir bisa ganti kamu. Tapi gagal. Awalnya dia yakin bisa ganti kamu. Cari seseorang yang lebih menyenangkan, lebih seru, lebih baru. Tapi sekarang dia sadar. Yang dia cari bukan cuma orang, tapi kehadiran yang dulu kamu kasih. Ketulusan, rasa aman, energi yang tenang. Dan itu nggak bisa dia temuin lagi. Karena kamu bukan cuma orang yang hadir.
Kamu jadi pondasi, kamu jadi jangkar. Dan waktu kamu udah nggak ada, dia ngerasa semua goyah. Dia kira bisa dapat yang lebih baik. Tapi, kenyataannya, dia malah bandingin semua orang baru dengan kamu. Dan nggak ada yang bisa nyamain. Nggak ada yang punya ketenanganmu, kestabilanmu, cara kamu hadir tanpa pamrih. Dia nyari rasa itu, tapi cuma nemuin kosong. Dan yang paling nyakitin buat dia, tahu bahwa yang dulu dia anggap biasa, ternyata nggak tergantikan. Yang kesembilan, yang enggak dia duga, detachment kamu nyata. Dia siap kalau kamu bakal marah, siap kalau kamu butuh waktu. Tapi yang dia nggak siapin adalah detachmentmu yang beneran. Bukan pura-pura, bukan pasang wajah cuek padahal masih ngarep, tapi detachment yang sesungguhnya. Yang bikin kamu berhenti nunggu, berhenti peduli, berhenti mikir, dan itu yang bikin dia akhirnya panik. Dia coba tarik kamu balik, coba ngechat pelan-pelan, coba muncul lagi. Tapi kamu diem, tenang, tanpa reaksi. Kamu nggak lagi jadi orang yang over-explain, yang overthink, yang overgive. Kamu bukan yang itu lagi, dan dia bingung kenapa sekarang semua usahanya gagal. Karena dia belum pernah ketemu versi kamu yang ini. Versi yang udah benar-benar pergi, bukan karena marah, tapi karena selesai. Yang ke-10, waktu kamu sembuh, dia baru mulai terluka. Awalnya dia pikir kamu bakal hancur. Kamu diam karena patah. Tapi semakin lama kamu hilang, semakin kelihatan. Kamu justru makin tenang. Kamu mulai balik ke diri kamu sendiri. Ngerjain hal-hal yang bikin kamu berkembang. Mulai fokus ke tubuhmu, pikiranmu, tujuanmu. Energi kamu bersih. Nggak ada lagi beban emosi yang nyangkut. Kamu bukan cuman move on, kamu berkembang. Dan justru itu yang bikin dia mulai hancur. Bukan karena kamu menyakitinya, tapi karena kamu ternyata nggak pernah benar-benar dia hancurkan. Dia kira kamu bakal ngerangkak balik, tapi kamu malah berdiri makin kuat. Dan itulah kontras yang bikin dia makin nggak tenang. Kamu udah bukan sosok yang bisa dia kontrol lagi. Kamu bukan lagi orang yang dia tinggalin. Kamu udah naik level, dan dia tahu dia nggak akan bisa ngejar kamu lagi. Yang ke-11, dia masih muter di kenangan. Kamu udah lanjut. Sekarang, satu-satunya hal yang dia punya tentang kamu cuman kenangan. Dan itu terus diputar ulang di kepalanya. Setiap obrolan, setiap perhatian kecil, momen kamu bertahan waktu dia nyakitin. Semua itu muter kayak film yang enggak ada akhirnya. Dia cari tahu kapan semuanya mulai berubah. Tapi kamu udah selesai nonton film itu. Kamu bahkan udah keluar dari bioskopnya. Kamu udah nggak punya keterikatan emosi lagi. Bukan karena kamu pura-pura, tapi karena kamu udah bersih. Udah nggak ngerasa marah, nggak sedih, cuman damai. Dan itulah kenapa dia nggak bisa move on. Karena sekarang dia ngejar bayangan. Ngejar sisa-sisa yang nggak ada. Kamu udah nggak kasih celah. Udah nggak ngasih petunjuk. Udah nggak ada string yang bisa ditarik. Kamu jadi pertanyaan yang nggak punya jawaban. Dan itu bikin dia terjebak. Yang ke-12, menjadi tak terjangkau adalah langkah terakhir. Langkah terkuat, bukan ketika kamu marah, bukan ketika kamu memblokir, tapi ketika kamu jadi tak terjangkau. Bukan karena kamu ngumpet, tapi karena kamu udah selesai, nggak nyari jawaban. Nggak nunggu permintaan maaf, nggak lagi nyimpen pintu terbuka. Kamu bukan ngilang buat nyakitin. Tapi karena kamu sadar, selama ini kamu ngasih akses ke seseorang yang nggak tahu cara jaga kamu. Dan sekarang, akses itu udah ditutup. Bukan dikunci, tapi dihapus. Dia nggak bisa lagi cari pintu masuk. Karena kamu nggak lagi ada di tempat yang sama. Dia pikir kamu bakal selalu ada. Tapi sekarang, bahkan buat nyari kamu pun dia nggak tahu harus mulai dari mana.
Yang ke-13, no contact itu bukan taktik, tapi transformasi. Dan inilah intinya, kamu nggak ngilang buat main game. Kamu nggak diem buat bikin dia mikir. Kamu diem karena kamu udah berubah. Dan dia tahu itu. Dia bisa ngerasain itu. Sekarang dia lagi muter-muter, nginget semua yang dulu dia abaikan. Tapi kamu nggak ngerasa apa-apa lagi. Bukan dingin, tapi tenang. Karena kamu tahu, kamu udah selesai. Dan ini bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang selesai. Tentang akhirnya kamu ngerti. Kamu nggak harus ngasih akses ke semua orang. Apalagi yang nggak tahu cara menghargai keberadaanmu. Jadi, kalau kamu lagi ada di titik ini, tahu bahwa kamu nggak sendiri. Banyak yang juga pernah ngerasain fase ini. Fase di mana kamu bukan marah, bukan kecewa, tapi kamu sadar sekarang waktunya kamu milih diri kamu sendiri. Dan itu bukan egois, itu sehat. Kamu udah cukup ngasih, cukup nunggu, cukup berjuang. Dan sekarang giliran kamu buat melangkah. Bukan buat balas dendam, tapi buat sembuh. Karena saat kamu udah nggak bisa dicapai, bukan berarti kamu ngilang, tapi kamu udah tumbuh terlalu jauh dari tempat lama itu. Dan semoga kamu tetap tenang, tetap kuat, dan tetap ingat kedamaian kamu lebih penting dari validasi siapapun. Terima kasih udah dengerin sampai akhir. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap tenang, tetap kuat, dan tetap memilih diri sendiri.